Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjutkan kembali pembahasan untuk soal pretest PPG Guru Madrasah tahun 2022. Bagi Bapak Ibu yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu. Kali ini kita akan membahas 10 butir soal tambah dengan pembahasan. Soal yang pertama, seorang guru PKN madrasah dalam mengembangkan evaluasi hasil belajar akan melaksanakan tes subsumatif, mengembangkan tes kinerja, melakukan observasi aktivitas siswa, memberikan tugas kelompok dan individu. Evaluasi yang dilakukan guru dengan melakukan kegiatan seperti ini dalam pembelajaran dikenal dengan A. Evaluasi akhir semester, B. Evaluasi proses dan hasil, C. Evaluasi dalam proses, D. Authentic assessment, E. Evaluasi hasil belajar. Jawabannya adalah D. Authentic assessment. Authentic assessment adalah suatu penilaian belajar yang merujuk pada situasi atau konteks dunia nyata yang memerlukan berbagai macam pendekatan untuk memecahkan masalah yang memberikan kemungkinan bahwa satu masalah bisa mempunyai lebih dari satu macam pemecahan. Teknik dasar penilaian autentik adalah penilaian langsung, penugasan, dan analisis proses. Jadi jawabannya adalah D. Soal kedua, pembelajaran yang melibatkan peserta didik melakukan kegiatan memilih bentuk tulisan, menyusun draft tulisan, memperbaiki tulisan, menyunting tulisan, dan berbagai tulisan merupakan tahapan pembelajaran bahasa dengan pendekatan A. Keterampilan proses, B. Konstruktivisme, C. Komunikatif, D. Writing proses, D. Whole language. Jawabannya adalah D. Jadi pendekatan writing proses itu merupakan pendekatan yang berfokus pada siswa. Dalam pendekatan ini, siswa diharapkan dapat mengembangkan pengetahuan, sikap, pengalaman, dan keterampilan dalam pembelajarannya. Pendekatan proses menulis merupakan pendekatan untuk mengamati pembelajaran menulis yang penekanannya bergeser dari produk pada proses yang dipikir dan ditulis oleh siswa. Jawabannya adalah D. Soal ketiga, Pak Rano akan mengajarkan materi IPA tentang konsep pemuaian pada logam pada siswanya. Pembelajaran yang dilaksanakan dalam setting mode pembelajaran kooperatif melalui pembentukan kelompok kecil. Kegiatan diarahkan pada upaya pembuktian bahwa sebagian logam apabila dipanasi akan memuai. Metode yang sebaiknya digunakan Pak Rano adalah A. Demonstrasi, B. Eksperimen, C. Tanya jawab, D. Diskusi, E. Ceramah. Jawabannya adalah eksperimen. Jadi kegiatan untuk membuktikan bahwa sebagian besar logam apabila dipanasi akan memuai lebih sesuai disajikan dengan metode eksperimen. Metode eksperimen merupakan cara penyajian pelajaran di mana siswa melakukan percobaan dengan mengalami sendiri sesuatu yang dipelajari melalui kegiatan terinci yang terencana untuk menghasilkan data dalam rangka menjawab suatu masalah atau menguji suatu hipotesis. Soal selanjutnya, kelompok kata di bawah ini merupakan frasa adalah A. Bapakku guru, B. Ayah pergi, C. Sepatu baru, D. Aldo mahasiswa, E. Adik menangis. Jawabannya adalah C. Sepatu baru. Jadi frasa itu adalah satuan sintaks yang lebih besar dari kata. Frasa adalah satuan gramatikal yang terdiri dari dua kata atau lebih yang tidak berciri klausa atau tidak memiliki predikat dan pada umumnya menjadi pembentuk klausa. Seperti halnya dengan kata frasa memiliki potensi untuk berdiri menjadi kalimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjutkan kembali pembahasan untuk soal pretest PPG Guru Madrasah tahun 2022. Bagi Bapak Ibu yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu. Kali ini kita akan membahas 10 butir soal tambah dengan pembahasan. Dalam mengidentifikasi kasus kesulitan belajar dapat dilakukan dengan metode kriterian referensit. Yang bukan tahapan dari metode kriterian referensit adalah A.
menetapkan angka nilai kualitatif minimal yang dapat diterima, misalnya 5 atau 6. B. Membandingkan prestasi dari setiap siswa dengan angka nilai batas tersebut. Secara teoritis, siswa dengan nilai di bawah angka nilai batas dianggap sebagai siswa yang mengalami kesulitan belajar. C. Menganalisis kemampuan belajar peserta didik. D. Menghimpun siswa yang diduga mengalami kesulitan belajar serta siswa yang mengalami gejala terparah yang nilainya jauh di bawah siswa yang mengalami kesulitan belajar. Jadi yang bukannya itu adalah yang C. Jadi kriterian referensi ini boleh juga disebut dengan PAP atau penilaian acuan patokan. Lawannya itu adalah PAN atau penilaian acuan norma. Dalam kompetensi pedagogi, guru mengenal teori belajar dan prinsip pembelajaran yang mendidik. Dalam prinsip pembelajaran yang mendidik, guru harus A. Melaksanakan proses pembelajaran sesuai jadwal. B. Menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif dalam mata pelajaran yang diampu. C. Menggunakan strategi pembelajaran. D. Hanya menggunakan teknik pembelajaran. Jawabannya adalah B. Menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif dalam mata pelajaran yang diampu. Yang ditekankan dalam pendekatan interaktif adalah A. Membangun inisiatif individu, kemandirian dan peningkatan diri. B. Diskusi dan sharing di antara peserta didik. C. Pembelajaran dinominasi arahan dari guru. D. Proses penyampaian materi secara verbal. Jawabannya adalah A. Dalam kegiatan penilaian otentik, banyak mode penilaian yang dapat digunakan. Penilaian yang meminta peserta didik untuk mendemonstrasikan dan mengaplikasikan pengetahuan ke dalam konteks yang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, yaitu A. Penilaian proyek, B. Penilaian kinerja, C. Penilaian produk, D. Penilaian non-tes. Jawabannya ini yang paling tepat. Yang E, penilaian portofolio. Yang paling tepat itu adalah penilaian kinerja, meminta peserta didik untuk mendemonstrasikan. Soal terakhir. Saat pembelajaran berlangsung di kelas, siswa menyiapkan diri dengan baik. Kemudian guru memulai pembelajaran. Interaksi berlangsung dengan baik. Siswa sangat antusias. Selain pembelajaran menarik, juga materi yang disampaikannya adalah hal baru. Teknik pembelajaran tersebut dinamakan A. Persuasive communication, B. Informative communication, C. Formal communication, D. Situation communication. Jawabannya adalah informative communication. Jadi informative communication itu adalah suatu pesan yang disampaikan kepada seseorang atau sejumlah orang tentang hal-hal baru yang diketahuinya. Teknik ini hanya berdampak kognitif karena hanya memberikan apa yang diketahui saja. Jadi jawabannya adalah B. Demikianlah Bapak Ibu pembahasan soal untuk pertemuan ini. Bagi Bapak Ibu yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu. Insya Allah channel ini akan memberikan soal-soal untuk PPG, Kemenak, atau madrasah pada video selanjutnya sebelum pretest dilaksanakan. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.